Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini kita akan mempelajari yang namanya eksperimen penyempuhan logam. Nah, di mana penyempuhan logam ini bertujuan untuk mengamati peristiwa penyempuhan pada kunci dan logam tembaga. Kemudian menggambarkan reaksi yang terjadi di dalam anode dan katode dalam proses elektrolisis, menerapkan konsep hukum Faraday dan perhitungan sel elektrolisis. Nah, di mana pada percobaan kali ini kita menggunakan alat dan bahan berupa kabel, sumber arus DC, gelas kimia 250 ml, penjepit buaya, kunci besi, logam tembaga, larutan CuS4 dengan 1 molar. Nah, di mana rancangan percobaannya terdapat sumber arus listrik, kemudian pada katode itu kuncinya dia kunci besi yang dimana dia berada di kutub negatif. Kemudian tembaga Cu itu dihubungkan dengan kutub positif yang berupa anode. Langsung saja kita ke percobaannya. Nah, baik, dimana tadi sudah disebutkan bahwa alat yang kita gunakan adalah sumber arus, larutan CuSO4, kabel dan penjepit buaya, kunci dan tembaga dan lempengan tembaga. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membersihkan kunci agar tidak ada sisi yang berkarat. Nah, ini sudah bersih, tidak memiliki karat. Nah, kemudian kita jepit kunci dengan kabel hitam untuk dia menandakan bahwa ini berada di katode. Kemudian kita sambungkan nanti dia ke kutub negatif. Nah, kemudian tembaganya kita jepit dengan kabel yang berwarna merah agar lebih mudah untuk membedakan yang mana katode dan anode. Nah, kemudian baru kita hubungkan. Kita hubungkan untuk kunci. Baru untuk tembaga tuh. Nah, seperti ini. Setelah kita hubungkan, kita aktifkan sumber arus listriknya. Lalu setelah kita hidupkan, maka kita tunggu untuk beberapa waktu sehingga ia terjadi penyempuhan. Pada gelas kimia ini sudah terlihat bahwa pada besi, pada kunci ini sudah mulai berubah warna karena sudah mulai terjadinya penyempuhan pada kunci besi berikut. Nah, setelah berapa menit, maka penyempuhan pun sudah terjadi. Nah, yang tadi di mana pada awalnya kunci yang berwarna perak atau putih keperakan berubah menjadi kecoklatan, yaitu di mana di sini terdapat endapan Cu yang berasal dari larutan Cu dan juga dari anode, dan di mana anodenya pun mulai memudar warnanya dari warna awalnya. Langsung saja untuk penjelasannya. Di mana tadi pada percobaan itu terdapat arus listrik di mana ada kutub negatif dan kutub positif, di mana pada kutub negatif ini berupa katode dan pada kutub positif itu anode. Nah, di sini tadi terdapat kunci besi dan di sini lempeng tembaga. Di mana pada percobaan ini terjadi reaksi yang pertama pada anode, yaitu tembaga akan terjadi reaksi di mana Cu solid menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron.
Nah, di mana pada anode ini terlihat bahwa logam Cu meluruh atau melebur menjadi ion Cu2+. Nah, hal ini terjadi karena Cu merupakan logam inert yang dapat teroksidasi menjadi ion Cu2+. Nah, sehingga Cu2+ ini yang di dalam lautan akan tereduksi ke besi, di mana pada katode akan terjadi reaksi besi kunci, terjadi reaksi Cu2+ atoms ditambah 2 elektron menghasilkan Cu solid. Nah, tadi di mana Cu2+ ini akan tereduksi ke kunci sehingga dia akan terbentuk endapan Cu. Maka itu pada kunci itu terbentuk lapisan pada kunci tersebut. Kemudian barulah hasil akhirnya reaksi selnya itu di mana elektronnya habis, Cu-nya habis, hingga terbentuklah Cu solid di anode, bentuk Cu solid di katode. Nah, begitulah mekanisme terjadinya penyepuhan, sehingga pada kunci terjadinya penyepuhan oleh tembaga yang dapat menghambat atau mencegah terjadinya korosi pada kunci tersebut atau pada besi tersebut. Nah, begitulah tadi cara penyepuhan besi dengan tembaga pada sel elektrolisis. Nah, untuk lebih pahamnya lagi dan untuk menguji dari pemahaman mengenai penyempuhan logam, dapat dilihat atau dikerjakan soal mengenai penyepuhan tadi. Oke, selamat dikerjakan. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.